Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan bakso aci Korut. Iya, Korea Garut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azman Hanif Rabani dan juga teman-teman saya ada Salsa, ada Dila, ada Arazi, dan juga Muhammad Fajri. Langsung saja ke presentasi yang pertama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nila Julianti dengan NPM 157. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan sejarah pada bakso aci. Latar belakangnya, bisnis di bidang makanan semakin hari semakin berkembang pesat di Indonesia dan di seluruh dunia, terutama di Bandung yang dikenal sebagai kota wisata kuliner. Banyak orang saat ini memanfaatkan peluang bisnis makanan untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu jenis makanan di bidang kuliner yang memiliki potensi yang bagus adalah bakso aci. Bakso aci memiliki kelezatan dan keunikan rasa yang menjadikan cemilan favorit dalam berbagai waktu, mulai dari santap siang hingga cemilan malam. Bisnis plan bakso aci ini bertujuan untuk merancang strategi yang komprehensif dalam menghadirkan bakso aci yang berkualitas, inovatif, dan memikat hati konsumen. Bakso aci termasuk bisnis yang relatif mudah dilakukan dan memiliki modal yang kecil. Dengan memahami pasar, mengidentifikasi kebutuhan konsumen, dan merumuskan rencana operasional yang efisien, diharapkan bisnis plan ini dapat menjadi landasan kokoh bagi kesuksesan usaha kuliner bakso aci. Melalui pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam penyusunan bisnis plan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang visi misi serta strategi pemasaran dan operasional yang akan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan bisnis bakso aci. Dengan fokus pada kualitas produk, pelayanan pelanggan, dan inovasi dalam penyajian, bakso aci diharapkan dapat menjadi pilihan utama bagi pecinta kuliner yang menghargai cita rasa autentik dan pengalaman kuliner yang memuaskan. Sejarahnya, bakso aci merupakan makanan tradisional khas Bandung. Bakso aci terdiri dari adonan tepung tapioka yang dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil dan dimasak dalam air mendidih. Asal-usul bakso aci tidak diketahui secara pasti, namun diyakini telah adanya sejak ratusan tahun lalu sebagai makanan tradisional masyarakat Sunda. Pada awalnya, bakso aci ini hanya dibuat dan dikonsumsi di wilayah Bandung, namun lambat laun, popularitas bakso aci menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Selain disajikan dengan kuah, bakso aci juga dapat dinikmati dengan bumbu kacang, sambal, atau beragam topping lainnya. Gochujang adalah bumbu pasta pedas khas Korea Selatan yang terbuat dari cabai merah, biji wijen, garam, dan tepung beras fermentasi. Gochujang memiliki rasa yang kaya manis, pedas, dan gurih. Asal-usul gochujang dapat ditelusuri sejak abad ke-12 di Korea Selatan. Pada awalnya, gochujang dibuat dengan memfermentasikan campuran cabai, kedelai, dan tepung beras. Penggunaan gochujang sangat luas dalam masakan Korea, mulai dari makanan pembuka, hidangan utama, hingga bumbu-bumbu. Selanjutnya dalam menciptakan bisnis bakso aci, kami memiliki visi misi. Visi dari bakso aci ini adalah menjadi penyedia makanan bakso aci yang terbaik dan terpercaya di kota Bandung dengan menawarkan cita rasa autentik dan pengalaman yang memuaskan bagi para pelanggan, serta kami bertekad menjadi destinasi kuliner terdepan yang menyajikan hidangan bakso aci dengan kualitas premium dan konsistensi yang terjaga. Misi dari bakso aci ini adalah yang pertama menyediakan makanan kuah pedas yang berkualitas tinggi dengan resep dan bahan-bahan terbaik yang diracik dengan cita rasa khas yang unik dan autentik. Yang kedua, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan konsisten kepada setiap pelanggan sehingga mereka dapat menikmati pengalaman makan yang menyenangkan dan memuaskan. Yang ketiga, menjadi pembuka lapangan kerja baru dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan peluang kerja yang layak bagi masyarakat. Yang keempat, menyediakan makanan khas daerah Garut yang dipadukan dengan bumbu gochujang khas Korea sehingga dapat dinikmati oleh kalangan yang lebih luas serta memperkaya keragaman kuliner. Selanjutnya, terdapat beberapa masalah yang kita temukan di dunia perkulineran, terutama bakso aci. Yang pertama, terbatasnya varian rasa bakso aci yang tersedia di pasar. Yang kedua, kurangnya minat beli bakso aci. Dan yang ketiga, bakso aci cepat kadaluarsa. Melihat masalah tersebut, kami mencari solusi untuk mencegahnya. Yang pertama, membuat varian rasa baru, yaitu dengan berinovasi menjadi bakso aci berkuah gochujang, supaya para konsumen tidak
merasakan bakso aci yang rasanya seperti itu-itu saja. Yang kedua, desain packaging lebih menarik. Dan yang ketiga, vakum kemasan agar lebih tahan lama. Dan yang terakhir, proporsi nilai. Yang pertama, bakso aci Korea Utara ini menawarkan produk yang memiliki tekstur kenyal dan rasanya yang lezat, serta kelezatan kuah kaldu yang menyertainya. Kualitas produk ini mempengaruhi minat beli konsumen karena mereka mencari makanan yang enak dan berkualitas. Selanjutnya, bakso aci Korut ini menawarkan harga yang terjangkau sehingga menjadi opsi santapan yang terkenal di kalangan publik. Harga yang kompetitif mempengaruhi minat beli konsumen karena mereka mencari produk yang murah dan berkualitas. Dan yang terakhir, bakso aci Korut menggunakan strategi pemasaran yang efektif seperti menggunakan sosial media untuk mengiklankan produknya. Strategi pemasaran ini mempengaruhi minat beli konsumen karena mereka mencari produk yang mudah ditemukan dan dapat mudah diakses. Sebelum melakukan penjualan, kita harus melihat terlebih dahulu peluang dan target pasarnya. Peluang pasar dapat dilihat dengan meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap kuliner lokal yang dipadukan dengan cita rasa global. Yang kedua, dapat dilihat dengan gaya hidup masyarakat urban yang menghargai makanan praktis namun tetap lezat dan berkualitas. Yang ketiga, dengan meningkatkan pariwisata domestik yang mencari pengalaman kuliner unik dan juga autentik. Setelah melihat peluang pasar yang ada di sekitar, kami menargetkan kalangan remaja hingga dewasa yang tertarik dengan kuliner makanan dengan cita rasa yang unik. Lalu, konsumen yang tertarik dengan tren kuliner Asia, khususnya Korea, dan para pencinta makanan pedas. Keunggulan yang kompetitif di bisnis plan bakso aci ini dapat dilihat dari keunggulan yang pertama, yaitu dari sisi paket bundlingnya atau kemasan produk yang menarik dan juga ramah lingkungan. Keunggulan yang kedua dapat dilihat dari kualitas produknya. Sudah jelas, sebelum kita membuat bakso aci ini, kita memilah dan memilih dulu kualitas produk yang baik untuk dibuat bakso aci tersebut. Yang ketiga, rasanya unik dan juga inovatif. Karena ketika bakso aci dipadukan dengan saus gochujang akan menimbulkan cita rasa baru yang belum pernah dirasakan sebelum-sebelumnya. Yang terakhir, sudah pasti positioning yang jelas. Contohnya, di kemasan produk bakso aci ini terdapat komposisi, cara pembuatan, dan juga takaran-takarannya. Strategi bersaing di bisnis plan bakso aci ini yang pertama dari pemasaran online-nya. Kami akan membuat konten positif yang menarik agar menarik minat beli pelanggan terhadap bakso aci ini. Yang kedua, kualitas bahannya sudah terjamin karena sebelum kita membuat produk bakso aci ini, kami telah memilih dan memilah kualitas bahan yang bagus dan baik untuk dibuat bakso aci ini. Yang ketiga, menggunakan supplier yang terbaik dari yang terbaik agar memberikan bahan baku yang berkualitas baik. Selanjutnya, penetapan harga yang kompetitif dan fokus pada segmentasi pasarnya. Saya Raja Peran Tentara dengan LPM 165. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran dan penjualan secara keseluruhan. Yang pertama itu adalah strategi harga. Dalam melakukan penetapan harga, kami akan melakukan analisis meriset pasar, baik pasar online ataupun offline gitu, untuk menjadikan acuan dalam melakukan penetapan harga. Nah, selanjutnya itu adalah memberikan promo. Kami akan memberikan promo baik berupa voucher diskon atau bahkan memberikan sampel gitu bagi konsumen agar dapat menarik perhatian. Lalu selanjutnya itu ada penyesuaian harga sesuai dengan periode tertentu. Kami akan menyesuaikan harga dengan periode tertentu, misalnya musim kemarau dan musim hujan itu harganya beda gitu. Untuk musim kemarau harganya lebih naik karena permintaan lebih banyak gitu, agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar juga gitu untuk kita. Lalu selanjutnya ada pantauan dan evaluasi. Setelah step-step tersebut dilakukan, kami juga akan memantau dan mengevaluasi untuk menetapkan harga dan kinerja gitu, dan juga menerima masukan serta kritik dan saran gitu untuk membangun lebih baik lagi. Nah, lalu selanjutnya ada strategi promosi. Kami melakukan strategi promosi seperti bekerja sama dengan influencer. Kami juga dapat memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu kami juga dapat melakukan partisipasi secara langsung ke festival makanan gitu. Ini itu kan memberi kesempatan untuk memperkenalkan bakso aci gochujang kepada halayak yang lebih luas dengan menyiapkan stand yang menarik. Selanjutnya ada strategi distribusi. Kami menjual produk kami melalui retail seperti supermarket, minimarket, bahkan warung. Kami juga mendistribusikan barang melalui grosir agar dapat memasarkan produknya menjadi lebih luas. Selanjutnya kami juga dapat bekerja sama dengan tempat makan. Kami juga menjalin kemitraan dengan tempat makan untuk mempromosikan produk yang kami buat. Selanjutnya, proyeksi keuangan. Untuk proyeksi keuangan itu meliputi modal bahan baku, modal operasional, dan penentuan HPP. Nah, untuk modal bahan baku kami itu membutuhkan biaya sebanyak 77.000. Nah, sedangkan untuk
model operasional kami itu membutuhkan biaya sebanyak 15.500. Untuk penentuan HPP ditambahkan saja modal yang kami butuhkan seperti modal bahan baku dan modal operasional sebanyak 27.000 dan 12.200 dibagi dengan produk yang dihasilkan. Nah, produk yang dihasilkan itu sebanyak 25, jadi totalnya itu sebanyak 3.580 per porsi. Itu bukan harga dari HPP-nya. Nah, jadi untuk menentukan harga jualnya itu kami ingin mendapatkan keuntungan sebanyak 40%. Jadi untuk beli bahannya itu harga jual ditambah harga jual lagi dikali 40%. Jadi dapat dihasilkan sebanyak 5.012 per porsi bakso aci. Jadi kami mendapatkan keuntungan 1.432 per picisnya. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya ada tahapan kegiatan. Di sini terdapat 7 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama pembuatan proposal. Pembuatan proposal akan dilakukan selama 5 minggu, yaitu pada minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat pada bulan ke-1, dan juga minggu ke-1 pada bulan kedua. Lalu yang kedua ada persiapan alat dan bahan. Persiapan alat dan bahan dilakukan selama 7 minggu, yaitu pada minggu kedua, ketiga, dan keempat pada bulan kedua, dan juga minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat pada bulan ketiga. Lalu ada tahap produksi. Tahap produksi dilakukan juga selama 7 minggu, yaitu pada minggu kedua, ketiga, dan keempat pada bulan kedua, dan juga minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat pada bulan ketiga. Selanjutnya ada tahap pemasaran. Tahap pemasaran dilakukan juga selama 7 minggu pada minggu kedua, ketiga, dan keempat pada bulan kedua, dan juga minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat pada bulan ketiga. Selanjutnya ada tahap evaluasi perkembangan usaha. Tahap evaluasi perkembangan usaha dilakukan selama 2 minggu pada minggu keempat bulan kedua dan juga minggu keempat pada bulan ketiga. Selanjutnya ada evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan dilakukan selama 1 minggu pada minggu keempat bulan ketiga. Yang terakhir adalah lapangan pertanggungjawaban, dilakukan selama 2 minggu pada minggu ketiga dan minggu keempat pada bulan ketiga. Kesimpulan dari bisnis plan ini, jadi bisnis plan ini mengusulkan produk bakso aci Korut, sebuah inovasi yang menggabungkan bakso aci tradisional dengan sentuhan Korea melalui penggunaan kuah gochujang. Analisis SWOT mengungkapkan bahwa kekuatan utama produk terletak pada keunikannya, harga yang terjangkau, dan kepraktisannya. Meskipun terdapat kelemahan seperti ketergantungan pada tren dan daya tahan produk yang relatif singkat. Strategi pemasaran yang direncanakan mencakup penentuan harga yang kompetitif, promosi melalui media sosial dan influencer, serta distribusi melalui berbagai saluran seperti toko retail dan menjalin kemitraan dengan restoran. Metode pelaksanaan ini meliputi proses pembuatan produk, pengemasan menggunakan standing patch, dan pemasaran melalui berbagai platform digital. Jadwal kegiatan direncanakan selama periode 3 bulan yang mencakup tahapan persiapan, produksi, pemasaran, dan evaluasi. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai bisnis plan bakso aci Korut, Korea Garut. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.